perwakilan dari PDHI, Persatuan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Mas Muhammad Nafi. Abdul Nafi ya? Abdul Nafi Al-Fajri, divisi apa? Divisi advokasinya PDHI. Ada Mas Bayu Wadana dari AJI Indonesia yang jauh-jauh datang di sini untuk berdiskusi dan menyampaikan kepada teman-teman nanti. Dan sebelum kita mulai diskusi kita, saya persilakan Pak Ketua Aliansi Jurnalis IPB Kota Semarang, Pak Aris Mulyawan untuk membuka acara ini pada publik. Untuk Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai, salam sejahtera, damai di hati, damai di bumi. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir di Channel kami dan juga para pembicara pada pertemuan yang membahagiakan ini. Nah, ini adalah pertemuan yang sangat bersejarah bagi kita karena ini mungkin menentukan masa depan bangsa kita. Karena disinilah kita akan membahas berbagai persoalan dan nanti solusinya untuk bangsa ini, terutama untuk jurnalis seperti apa. Dan pada saat ini juga kita sedang membuka pameran kartun terkait dengan set jurnalis ya. Ini diikuti oleh 51 negara dengan jumlah karya sekitar 500-an. Mungkin kawan-kawan nanti bisa melihatnya di kanal kami di web AJI dan di Instagram seperti itu. Dan ini adalah hari buruh, hari yang diperingati oleh kita semua. Mungkin nanti kita diskusikan bersama di sini persoalan-persoalan itu. Dan pada kesempatan ini, acara ini dengan membaca bismillah kita buka pameran ini. Semoga menjadi menambah kasanah kita semua tentang kondisi jurnalis dari perspektif kartun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa ya? Jam 16.58. Nanti berarti konsepnya nanti akan dijelaskan satu persatu gitu ya, atau tanda jawab. Oke, teman-teman semua, nanti akan dijelaskan oleh Mas Nafi tentang Mas Nafi ini sering mengadvokasi kasus-kasus yang dialami teman-teman jurnalis di Kota Semarang. Ya, semacam legal formalnya AJI Semarang. Kolaborasi dengan PDHI yang selama ini bermitra dengan PDHI untuk advokasi teman-teman jurnalis, nanti akan menceritakan tentang sejauh mana kekerasan yang dialami jurnalis maupun perlindungan hukumnya kayak apa dan seharusnya perlawanan dari kita seperti apa, kan seperti itu. Ini Mas Nafi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Edi Bresol, Mas Ren, Mas Ren, Mas Ren juga Mas Aris Mulyawan, Pak Edi. Ini kemudian agak terlalu smart, kalau tadi nggak salah dari mana? Puasa, Nggak salah tadi. Lupa kalau tadi terlalu semangat, karena biasanya ini kan, biasanya membunuh dan lurah. Terima kasih. Berbicara soal media atau kebebasan pers. Jadi yang namanya kebebasan pers adalah satu syarat atau prinsip dalam negara demokrasi sebelumnya. Jadi, maka tidak heran bahwa Shaw pernah menyampaikan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga kalau menengok ajaran hukum kausalitas, jadi syarat adanya demokrasi, ya, berarti harus adanya ini, adanya kebebasan pers salah satu, kondisio simponer dan gitu. Maka kalau akhir-akhir ini atau saat ini yang terus terjadi di bulan Maret kemarin,
kita ini sangat unik sekali. Bahkan saya pernah membaca rilis dari Pers. Kekerasan juga di tahun 2020 adalah meningkat karena ternyata ada catatan sebanyak 111 peristiwa kekerasan yang diambil pada tahun 2020 dan itu rata-rata adalah ketika itu naik karena memang di tahun 2020 kan banyak ini kan peristiwa-peristiwa di besar-besaran juga. Dan itu rata-rata terjadi pada saat para jurnalis ini meliput aksi ya. Contohnya pada saat meliput aksi Omnibus Law dan sebetulnya kalau kita menengok undang-undang pers 40 tahun 9 di pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa melakukan tugas jurnalistik adalah hak asasi warga negara. Artinya karena itu hak asasi, maka tidak boleh siapapun itu, entah itu personalitas negara atau masyarakat umum, untuk kemudian mengurang-urangi atau bahkan berangus hak asasi yang telah dijamin oleh konstitusi. Karena di konstitusi pun juga di pasal 8F dan diterangkan bahwa setiap orang berhak untuk mengakses informasi. Dan kita tahu bahwa jurnalis ini sudah punya rangka perlindungan tentunya kan, entah itu secara konstitusional oleh Undang-Undang 45 atau secara spesialis di Undang-Undang Pers 40 tahun sebelumnya. Itu kira-kira yang bisa saya antarkan. Sebelum nanti ngomong tentang bagaimana proses hukum yang saya ke Mas Bayu dulu dari ASI Indonesia. Dari ASI Indonesia sendiri gimana kekerasan dan kekerasan? Ini kan cakupannya nasional kan? Ya, apa yang dialami kawan tadi itu juga dialami banyak kawan yang lain ya dalam banyak kasus. Seperti yang di Banjarmasin itu di Ananta, kemudian juga saya kira banyak teman yang mungkin mengalami tapi tidak tercatat dalam laporan, terutama yang kasus-kasus perkebunan, kasus-kasus tambang dan sebagainya, itu intimidasi cukup tinggi dari teman-teman jurnalis. Nah ini juga Papua ya, Papua ini tekanan intimidasi pada teman-teman jurnalis sudah sangat tinggi. Apalagi kemarin pemerintah menetapkan KKB itu sebagai teroris. Ini bukan efeknya tidak hanya ke KKB, tetapi kemudian ke banyak kelompok-kelompok pro-demokrasi di Papua itu kemudian menjadi terintimidasi. Nah ini Aji memang selalu mengadvokasi soal itu, tetapi rasanya kita tidak bisa sendiri ya untuk mengadvokasi apa yang dialami teman-teman jurnalis. Mungkin biasanya dengan teman-teman PPRI, dengan teman-teman LBH, Pers, tapi itu tidak cukup. Kalau kita tadi sepakat seperti dikatakan tadi bahwa demokrasi itu harus ada media pers, saya kira ketika ada kasus kayak Nur Hadi, Diananta dan sebagainya, elemen masyarakat lain mestinya ikut mengawal, mengadvokasi ya, baik itu organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan sebagainya. Karena kalau medianya bungkam atau dihancurkan ya selesai negara ini, kita bisa jadi kayak Myanmar gitu ya, menjadi kembali ke otoriter dan sebagainya. Ini yang harus diwaspadai sebenarnya, jangan biarkan ketika terjadi kekerasan pada jurnalis atau wartawan itu berarti menyerang demokrasi. Itu yang harus diingat oleh kawan-kawan baik mahasiswa, ormas dan sebagainya. Kembali ke Mas Nami. Dari kasus Nur Hadi ini perspektif hukumnya gimana? Itu kan dia sedang diberikan sama asisten ajudan bisa dijelasin bahwa pelanggaran apa ya
dilakukan. Dan sampai saat ini komisi melakukan. Ya, paling tidak di berita terupdate kemarin tanggal 20 April ya, polisi sudah menetapkan status penyelidikan, jadi penyidikan. Tentunya kalau sudah penyidikan seharusnya sudah ada upaya-upaya untuk bersaksi, dan tentunya juga harus mengucut pada tersangka seharusnya. Karena memang SP apa yang diterbitkan oleh kepolisian dengan kategori ya itu sudah periksa saksi baik itu dari Tempo dan dari mana lagi dari pihaknya SPP-nya juga diperiksa. Artinya memang sudah banyak keterangan yang bisa diulik soal itu dan fakta-fakta sudah mengutuk seharusnya ya polisi. Dari sisi waktu memang ada aturan dari satu kasus yang dilakukan. Dan juga karena memang tapi kalau menurut kasus ini sebetulnya ya yang progres maksudnya karena Maret itu kan kejadian kan kemudian April pertengahan sudah ada peningkatan dari pendidikan. Artinya itu memang berkat dari kawan juga bahwa banyak aksi yang dilakukan kawan secara masif dari berbagai daerah. Dan itu pula yang saya dan mempercepat lanjutnya proses ini. Artinya harus ada kesadaran dari polisi. Iya, karena ini supaya untuk ini memberikan rasa aman bagi jurnalis lain. Karena ketika ini tidak ditangani dengan baik, maka menjadi semacam presiden. Kemudian pihak-pihak yang kemudian berupaya untuk melakukan kekerasan, mereka akan merasa tidak punya beban. Nah, yang perkara bekerja tidak selesai, maka ada semacam ini penanganan batin bagi mereka. Belum itu dari Ajindo gimana Pak? Karena selama ini saya lihat Ajindo selalu aktif mengadvokasi termasuk melibatkan jurnalis internasional kemarin orangnya teman untuk mengurangi bisa divulgasi. Iya, kemarin IFJ itu menyurati presiden ya, menekan. Itu tadi kita percaya bahwa media atau pers itu bagian dari demokrasi. Jadi ketika terjadi kekerasan pada satu wartawan di Indonesia itu jadi masalah di seluruh dunia. Itu juga kalau terjadi di Filipina atau di Myanmar itu juga menjadi masalah kita gitu ya. Kita juga bersolidaritas kepada teman-teman wartawan atau jurnalis di Myanmar. Ini juga sebenarnya ini juga himbauan atau masukan untuk aparat ya. Kalau ini sebenarnya kesempatan buat polisi untuk menunjukkan itikat baik ya, ketika ada anggotanya yang diduga anggotanya ya, ini kan karena yang dikasihkan melakukan kekerasan itu bisa diproses karena banyak kasus itu tidak diproses. Lolos ya, ini kalau saya bandingkan sama-sama aparat gitu ya, beberapa kasus yang melibatkan TNI, tentara ya, itu diproses dan dihukum, walaupun mungkin hukumannya kita juga masih merasa tidak setimpal, tetapi setidaknya ada itikat di sana. Nah ini kesempatan ini kesempatan buat Kapolri gitu ya, atau polisi untuk menunjukkan bahwa memang dia aparat hukum institusi yang punya itikat baik untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anggotanya. Satu lagi sebenarnya ini jadi sorotan dunia ya, ada di EFC dan sebagainya. Juga ini akan mempengaruhi raport kita sebagai Indonesia ya, karena Indonesia kan ikut menandatangani kalau kita bicara SDGs ya, Sustainable Development Goal gitu ya. Salah satu indikator SDGs itu baik atau tidak pada Goal 16, itu Goal 16.10.1 itu adalah soal tingkat kekerasan pada jurnalis, serikat buruh, serikat buruh maupun penggiat HAM. Nah, kalau kasus ini tidak diselesaikan, ya report atau raportnya Indonesia akan jelek juga. Nah, ini kan jadi PR buat kepolisian ya kalau tidak bisa menyelesaikan. Ini masalah internasional.
Dan itu bisa ada sanksi nggak Mas dari internasional itu ketika dalam rekod negara kita ini tidak melindungi sejumlah jurnalis dan Ya, sanksi langsung tidak ya, karena memang negara itu konsepnya kan berdaulat. Tetapi ketika indikator hak asasi manusia kita tidak terlalu bagus, itu efeknya bisa ke investasi. Jadi kalau Presiden Jokowi ngotot investasi bikin tuh di Jawa Tengah, di Batang karena luas gitu ya. Tapi kan si Tesla nggak jadi masuk gitu kan. Nah, salah satu indikatornya bisa jadi karena ini hitam gitu. Orang nggak mau, karena orang naruh duit investasi dia mau semua berjalan mulus, tidak ada kasus, sehingga bisnisnya kalau naruh duit di Indonesia ya berlanjut gitu ya, terus menerus tidak ada kasus. Tapi kalau ada kasus-kasus kayak begini, terutama jurnalis itu jadi catatan yang sangat penting buat para investor. ada kekhawatiran seperti Myanmar. Ya bisa jadi nggak perlu se ekstrim Myanmar ya, tetapi kita saja kan kalah gitu ya, Tesla kan ke India atau cenderung ke Malaysia dan sebagainya. Nah itu saya kira ada beberapa catatan soalnya. Nanti ke Mas Nafi. Yang menjadi masalah selama ini justru yang melakukan kekerasan ini malah justru aparat. Nah, padahal aparat ini sebagai menjalankan mandat produk undang-undang. Bisa dijelasin Mas. Ini kan jadi masalah ketika aparat tidak paham tentang aturan yang mungkin justru sudah berlaku. Jadi begini juga ya, terkait dengan pengetahuan soal hukum pers itu juga kadang apapun juga banyak yang tidak tahu. Kita kembali flashback ke kasusnya Zaki Amali itu di tahun 2018 Ya. ketika seorang Zaki itu diduga bukan pelanggaran pidana pasal 27 P3 ITE, kemudian oleh Rektor UNES pada saat itu dilaporkan ke Polda Jateng dan ironisnya pada saat itu sebelum melakukan konsultasi dengan pihak Dewan Pers, Zaki Amali ini kemudian juga sudah dipanggil gitu. Seharusnya kan begini, seharusnya kan kalau produksi ini ya juga kesepakatan atau MOU antara Polri dengan Dewan Pers itu kan ketika ada sengketa pers, misalkan terkait dengan pemberitaan dan sebagainya, itu seharusnya yang pertama adalah datang ke Dewan Pers polisi, meminta keterangan, diskusi dan sebagainya bahwa apakah ini masuk pelanggaran pidana atau masuk pelanggaran etik dan sebagainya. Dan ternyata tidak, pada saat itu memang Zaki Amali memang sempat dipanggil 2 kali kan waktu itu. Tapi memang panggilannya belum sampai ke tahap penyidikan, belum pro justisia, masih dalam tahapan penyelidikan atau pada saat itu memang panggilannya masih klarifikasi. Hingga karena pada saat itu kita beranggapan bahwa ini ada perspektif yang clear dari polisi, maka kita tidak akan hadir waktu itu. Yang utama itu adalah terkait dengan soal ini, soal MOU itu juga tidak ditaati juga oleh polisi waktu itu. Yang ketiga karena perhitungannya masih klarifikasi, belum ke pro justisia atau penyidikan, maka kita sepakat waktu itu kita advokasikan masuk dari PPHI, LPH dan SASI untuk tidak melayani pengadilan. Ya itulah kemudian kita refleksi itulah kemudian kita tahu bahwa ternyata memang banyak yang belum paham soal regulasi dan person. Undang-Undang 40 tahun 19 saja yang sudah lama disahkan itu juga banyak yang para pendahulu kita ya akan banyak juga di berbagai kepolisian itu yang melayani laporan dari masyarakat terkait dengan tidak merasa diterima dengan beritaan. Dan kalau menurut mekanisme Dewan Pers kan bisa ini kan bisa mengulangi jawaban di waktu dulu belum jawabnya mungkin masih belum belum mengatasi persoalan, mungkin bisa ke Dewan Pers untuk dimediasikan gitu. Tapi ini tidak, banyak yang kasus itu langsung dilaporkan ke polisi gitu. Oh iya, kasus Zaki itu masih penting karena tidak diproses. Tapi yang di Kalimantan, Ciananta itu malah sebetulnya sampai ke sidang lagi penjara. Itu bisa dijelasin Mas, bagaimana
kalau saya melihat apakah itu murni ketidaktahuan polisi atau memang ini bagian alat untuk represi terhadap kebebasan pers. Ini Aji yang selama ini sampai mengirim pengacaranya ke Kalimantan. Iya, ya. Susah nih jawabnya ya. Antara tidak tahu atau pura-pura tidak tahu kan kita nggak tahu. Gitu. Tapi tadi betul yang dikatakan bahwa secara hukum di atas kertas itu memang harusnya pakai undang-undang pers. Ya. Tapi dia nanta ini ITE gitu ya, langsung ITE dan kebetulan yang politik ada pengusaha gitu ya, dalam orang kuat di sana gitu. Jadi itu sebenarnya di sini kuncinya polisi. Kalau polisi tahu undang-undang pers, mestinya tidak diproses. Kalau tidak tahu ya berarti agak kebangetan. Ini menjadi programnya Kapolri yang sekarang kan janjinya mau apa itu Kapolri yang presisi. Nah, mari kita buktikan tuh presisinya di mana? Gitu. Presisinya itu tahu hukum. Jadi kalau memang betul tidak tahu, kasusnya di Banjarmasin atau dimanapun, ya tahu untuk dididik itu. Ya, bikin pelatihan lah untuk seluruh yang di Polres atau di Polsek gitu ya. Karena sebenarnya kan kalau kita ngomong soal fiksi hukum kan semua orang tahu hukum sebenarnya. Iya. Oke. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu sebenarnya. Selain soal hukum, Mas Edi, itu juga soal SOP penanganan demonstrasi di lapangan itu juga harus disiplin itu polisi, karena tahun 2020 kasus kekerasan jurnalis itu naik karena disumbangkan oleh demonstrasi yang dan banyak jurnalis yang kena. Nah itu kan pengetahuan tentang SOP mestinya harus tahu gitu, dididik dan di training berbulan-bulan menjadi aparat gitu ya, pakai uang negara ya. Karena ada sekolahnya khusus kan Akpol. Betul. Setelah Akpol SIP, sekolah Indonesia. Ini lahir oleh Indonesia, tapi ya panitia, apakah ada pertanyaan dari publik terkait dengan ini? Tidak ada ya, belum ada ya. Saya persilahkan kawan-kawan yang sedang menonton live-nya Aji Semarang di IG-nya Aji Semarang, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat dan sebagainya, karena secara prinsip ini bagian dari kebebasan berpendapat dan publik boleh bergabung untuk menyampaikan keluhannya. Mungkin tidak hanya dialami oleh jurnalis, tapi masyarakat luas, misalnya masyarakat adat yang di Kendeng sana, Gunungan Kendeng ataupun di Kota Semarang sendiri itu ada keluhan terkait tentang kekerasan yang dialami aparat. Memang agak lebar ini, pada substansinya adalah bagaimana jurnalis itu mengalami penuh hati ya dalam kasus yang kita bahas kali ini, menghadapi kekerasan dilakukan oleh aparat kan gitu. Nah, pada satu sisi memang aparat seharusnya melindungi dan paham tentang undang-undang. Dari sisi ini sejauh mana sih Mas Aji yang selama ini saya lihat ini kan Aji selalu aktif ngomong kebebasan pers, perlindungan dan lain sebagainya gitu. Sejumlah kasus itu ditangani dan sampai clear, gitu. Sampai benar-benar sampai ada sanksi dan biar publik itu tahu dan masyarakat bangsa Indonesia itu sampai benar undang-undang belum dijalankan. Itu ada satu hal itu belum, atau jangan-jangan memang tidak ada, lalu masalah terus. Ya ini kan kalau Aji kan selama ini lebih mengadvokasi ya, tidak ada kasus juga sebenarnya kita mengadakan diskusi ini kan bagian dari edukasi, mitigasi supaya itu tidak terjadi ya. Itu yang dilakukan Aji. Tapi ya kembali ke elemen lain ya, tidak hanya aparat saya kira yang melawan kekerasan, ada juga masyarakat juga ada. Jadi kesadaran bahwa kita ini hidup beradab dan ada aturan hukumnya itu mestinya dipahami oleh baik yang memang dibayar untuk itu, maksudnya kayak aparat dan sebagainya, juga baik masyarakat pada umumnya gitu, bahwa tidak menguntungkan lah kalau kita pakai kekerasan itu ujung-ujungnya jelek semuanya, ya, tapi investasi nggak masuk, orang jadi saling curiga dan sebagainya, kondisi kertas sosial rusak dan sebagainya. Jadi ini yang kalau sebagai Aji saya sih ingin mengajak
elemen lain untuk tidak ngomong itu gitu. Kita berhentilah melakukan kekerasan dalam hal apapun gitu ya. Itu saya kira tidak hanya sih bisa mengkampanyekan itu, bisa juga organisasi yang lain, partai politik saya kira juga harus mengkampanyekan itu gitu ya. Menarik juga ya, kalau dia bagian dari sistem ini. Betul. Masyarakat misi. Dari PBHI sendiri gimana Mas terkait tentang jumlah kekerasan? Karena apakah selama ini hanya dialami jurnalis? Karena dalam konteks itu juga banyak alami. Jawa Tengah mungkin tangani oleh PBHI. Ya, tidak hanya jurnalis ya yang melakukan secara kasar gitu. Banyak kawan-kawan yang ada beberapa yang sedang melakukan aksi mendampingi para pendampingan di lapangan juga banyak yang ditangkap kemudian artinya memang Kasus terbaru mahasiswa baru adalah pada saat kemarin itu kawan dari LBS Semarang yang mendampingi kawan-kawan mahasiswa Papua itu dan kemudian juga ada yang di Wadas itu dari LBS Jogja itu juga sempat ditangkap. Nah, kan pada saat ini yang sampai ramai di ini ya, sampai ramai di pada saat ini, pada saat adanya aksi di Jakarta, itu ada kawan di LBH Jakarta yang sedang mendampingi para buruh demonstrasi, ditangkap polisi sampai sidang. Tapi pada saat di persidangan dibebaskan, karena memang mereka bukan masuk masa aksi, karena mereka terbukti bahwa mereka adalah seorang publik yang sedang mendampingi para masa aksi untuk menyerahkan data yang untuk memprotes itu soal itu apa bukan yang sebelumnya itu kan ada PP salah lupa itu. Jadi artinya itu salah tangkap polisi dan ternyata hakim juga menyatakan ini keliru menangkap saya pendamping. ya artinya yang ini ya yang kadang yang banyak kita kritik itu ketika di lapangan itu polisi tidak bisa membedakan karena kan begini prinsipnya kan begini demonstrasi itu kan dilindungi undang-undang ya. Ada undang-undang yang secara khusus menyoal soal itu dan di konstitusi pun juga diakui juga soal pemberantasan. Yang tidak boleh adalah rusak atau melawan kekerasan nanti atau kemudian melempari polisi atau mengganggu jalan dengan melempar jalan itu tidak boleh. Cuman kadang-kadang banyak yang tidak melakukan kekerasan di lapangan itu juga ditangkap. Bahkan yang tidak melakukan kekerasan mereka sengaja dipancing untuk melakukan kekerasan. Itu yang jadi soalan juga. Artinya kecenderungan selama ini aparat melakukan selain melawan kekerasan terhadap wartawan juga melakukan kriminalisasi terhadap pegiat HAM maupun aktivis. Iya, beberapa kasus banyak. Ya, ada juga ini ya. Teman-teman wanita ini sampai jam berapa? Ini ada pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan, dua pertanyaan. Ada pertanyaan saya baca di sini ya, dari mana ini? Tor tanam saja. Pertanyaannya selama ini gaji wartawan paling sedikit berapa Mas? Itu nanti bisa dijelaskan oleh divisi perguruan haji ya. Yang kedua, pertanyaan dari Praditya, berapa kasus yang sudah berhasil ditangani PBHI dan haji tenaga kerjaan? Ini dari Praditya dulu. Di Semarang itu sudah ada berapa kasus sudah berhasil ditangani PBHI dan haji Semarang terkait ketenaga kerjaan? Ini konteksnya Meiden ketenaga kerjaan. Setidaknya ada satu di Sudah Semarang. Itu juga sampai ke kasasi menang, kemudian kita ngomong dulu ya, dulu ya. Nah, kemudian ada ini kapal TV juga menang dan perusahaan harus memberikan salam sekian juta dulu. Kemudian itu yang masuk ke persidangan ya. Kemudian yang belum sampai masuk persidangan, artinya sudah masuk ke pengaduan di Singapura Trans dan ada bulan. Tadi kemudian oleh pengusaha menaikan kewajibannya itu juga ada beberapa yang dari NU, dan ada dari situ, kemudian suara mereka juga dan yang lain saya kurang ingat. Ya.
Artinya ada beberapa kasus teman-teman perburuan ya terkait hubungan industrial pekerja media. Monggo Mas, selamat datang. Ternyata semakin sore makin banyak tamu. Yang ditangani oleh AJI, saya herannya ini memang tidak semuanya anggota AJI, tapi tetap kita dampingi ketika terjadi konflik hubungan industrial yang pada akhirnya rata-rata dulu waktu saya di divisi tenaga kerjaan itu kita menang di atas kertas, tapi eksekusi pembayarannya menjadi tidak terbayar karena memang itulah susahnya pengusaha kita, pengusaha media kita yang memang sekarang menjadi tidak anggota justru menjadi musuh pengusaha media sendiri. Yang terakhir itu sudah terbayarkan karena tidak justru dengan cara mediasi ya, kalau salah diantaranya iNews, Sindo sama Suara Merdeka, meskipun pembayarannya tidak maksimal seperti itu. Yang tadi pertanyaannya berapa sih gaji wartawan di Semarang? Mungkin suatu pertanyaan yang apa ya, susah dan sangat sesak di dada untuk dijawab gitu. Hasil survei AJI Semarang tahun 2018 itu menunjukkan ada wartawan yang rata-rata lebih dari 50% itu dibayar di bawah UMR, upah minimum regional Kota Semarang. Ini harus saya jelaskan dulu ya. Nah, maka hanya 1-2 media saja seperti media nasional itu, Kompas saya katakan itu baru memenuhi sama enggak bisnis Indonesia lainnya tidak terpenuhi dan sistem hubungan industrialnya pun tidak memenuhi standar ketenaga kerjaan. Misalnya mereka dibayar sebagai tenaga kontrak dan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan itu gini, menjual karya jurnalistik ke perusahaan itu ya pada akhirnya tidak memenuhi standar. Jadi ya bisa ada jaminan kesehatan, jaminan hari tua seperti itu. Maka tapi bukan berarti ini menjadi apa ya, profesi jurnalis malah jadi ditakutin apa kurang menjadi populer, dan ini jangan-jangan oleh kampus-kampus jurusan komunikasi juga. Iya. Jadi pengacara. Tapi Mas Faisal, ini kita bicara hari buruh ya, 1 Mei ya. Jurnalis kan tadi juga buruh dan mengalami. Nah, apa yang dialami jurnalis itu dialami oleh sektor yang lain. Jadi ini polanya sekarang ini selain dulu ada model pabrik yang dulu datang ke pabrik kemudian bekerja di situ, tapi sekarang ada model kemitraan tadi disebutkan ya. Ada yang disebut pekerja rumahan gitu. Jadi dia bukan buruh yang dapat fasilitas atau tunjangan yang lengkap, tapi tugas ngelem sepatu atau menjahit pakaian itu dilakukan di rumah. Tapi dia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dan sebagainya karena istilahnya borongan. Sekarang itu perusahaan modelnya begitu. Sama juga kayak yang online ini gitu ya. Kasus terakhir kayak Shopee yang Shopee Express yang pengantarnya itu kan tiba-tiba dari dijanjikan 2.500 jadi 1.800 namanya yang diturunkan. Dan ini kan kemitraan gitu. Jadi saya kira teman-teman mesti mencermati pola ke depan itu memang akan modelnya istilahnya kemitraan ini gitu. Kamu bukan karyawan saya, kamu bukan buruh saya, kita mitra ini. Tapi diperlakukan seperti buruh gitu. Cuman dia nggak dapat BPJS, nggak dapat tunjangan dan sebagainya. Nah ini saya kira di Semarang mesti mewaspadai karena banyak industri ini pindah ke Jawa Tengah gitu kan. Dan kadang pola itu yang banyak dilakukan di Jabodetabek akan muncul juga di pekerja rumahan istilahnya. Dan itu ada politik upah rendah dari kebijakan pemerintah Jateng agar upah yang tinggi di Jakarta, Bogor, dan Bekasi itu dan Tangerang itu biar investasi ke sini. Jadi memang ada disparitas upah yang tinggi. Jadi ketika 1.000 karyawan di DKI dengan standar upah yang ditentukan waktu itu si Ahok menentukan upah yang tinggi itu bisa untuk bangun pabrik di Jawa Tengah. Jadi pada akhirnya banyak eksodus di Jepara, Boyolali, Demak, Kendal dan sekitarnya itu banyak eksodus karena itu politik upah rendah itu yang kadang tidak di backup oleh ini tambah kerja lagi oleh PPKI dan teman-teman pegiat hukum dan HAM, termasuk teman-teman jurnalis sendiri jadi korban
hubungan industrial itu ya. Nah itu dan ini memang masalah. Sampai jam berapa ya? Satu pertanyaan lagi. Dari mana? Dari Sufai. Survei. Survei pertanyaannya apa ya? Gaji wartawan ini beda dan di paling tinggi berapa kasus berhasil tangani terus mana? Dibacakan aja. Bacaan itu. Gaji bertahun itu sama dengan gaji buruh pabrik tidak Om? Oh, Bacaku soalnya jurnalis. oh. Ini mengganggu hubungan pacaran nih. Iya ini Mau dijawab yang betul atau yang baik? ini generasi ini generasi sekarang milenial. Apakah sama dengan upah buruh? Gitu. Nanti sebelum dijelasin sama Mas Nafi dari hukum juga Mas Bayu dari Asimsa, saya harus kasih gambaran bahwa seharusnya jurnalis ini sudah mampu ke upah sektoral. Upah sektoral itu upah khusus profesi. Tapi ini kan menjadi persoalan kalau sangat Semarang dan Jawa Tengah secara umum itu justru jangankan mau naik ke sektoral di UMR saja belum terpenuhi gitu, tapi bukan berarti ini terus Anda memutus pacarmu, jangan ya. Tapi repot ini hubungan persoalan percintaan jangan dikaitkan dengan hubungan industrial, nanti malah jadi kacau. Tapi ini jadi bahwa pasar perlu diadvokasi dan dicerdaskan. Gitu. Kalau memang pasarmu jurnalis ya sudah diajak main kaji biar nanti punya kesadaran untuk melakukan perlawanan bareng-bareng. Gitu. Itu Mas. Jadi ada persoalan juga ini di kawan-kawan generasi milenial, upahnya itu kadang memang ya tidak standar. Kira-kira apa yang membangun? Yang masalah lagi itu kesadaran berserikatnya jurnalis dengan teman-teman manufaktur itu harus lebih rendah dibanding teman-teman manufaktur. Bisa dikasih gambaran atau motivasi? Gitu. Makanya kan begini, selama PBRI dan AJI untuk mengatasi perkara di sektor kerjaan, memang hampir semuanya itu tidak ada yang anggota AJI, tidak mau berserikat. Padahal Ada masalah baru lari. iya, itulah yang jadi persoalan. Artinya mereka berusaha ketika mereka menghadapi persoalan. Kalau Mas Boy yang baca Singapura itu kan mungkin Rom pernah menulis di anak bangsa. Jadi didiklah rakyat dengan organisasi. Kalau pergerakan kan di versinya FPI. Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa. Jadi usaha dan perlawanan gitu kan. Artinya kan kalau mau melakukan perlawanan ya harus berserikat dong. Karena dengan berserikat kita tahu kapasitas kita, mengakui kapasitas kita, punya jaringan yang solid untuk melakukan dan sebagainya. Ya. Kalau Mas Bayu menarik juga ini Mas, karena AJI itu kan organisasi profesi berwatak serikat. Bisa dijelasin ini, karena selama ini tak lihat, ini malah bukan membanggakan, karena selama ini ya advokasi cuma AJI kan, Semarang ya. Teman-teman berjaya. Kalau sekarang itu gimana? Bagaimana sih dengan 3 pilarnya itu? Selain ngomong kebebasan, sekarang jalan dengan Anda represif, profesionalitas di tengah era progresif. Yang itu tadi kesejahteraan. Belum menjawab itu saya mau menjawab yang tadi. Oh iya, pertanyaan. Jadi nanti tolong bilang sama pacarmu untuk berserikat. Ya. Jadi kalau berserikat dan memperjuangkan nasib jurnalis itu cocok jadi pasangan karena dia berjuang untuk jurnalisme, apalagi berjuang untuk cintamu kan itu dia cocok. Oke. Karena sudah waktunya ini berbuka puasa dan ada maghrib sudah mulai karena kita dekat masjid ya. Organisasinya maksudnya, organisasinya. Iya, kita tutup acara ini dan dilanjutkan buka ya. Sambil nanti tetap live kita saksikan pameran dari 50 negara mengirimkan dukungan karya perlawanan terhadap Nur Hadi yang kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan yang dilakukan seleksi. Dan kan, saya kira kita tutup dulu acaranya dan selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keren. Masih keren lagi. Nah, kayaknya butuh om dulu ya, Pak.